Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mari kita lanjut ke sesi ketiga. Nah, untuk sesi ketiga ini kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menanyakan hal yang terkait dengan yang tadi. Kita akan dibagi menjadi 2 termin. Termin pertama mungkin kita akan isi 3 penanya dulu. Ya, dari sudut selatan, tengah sama utara. Yang di selatan ini ide Ketua MDA Kabupaten Gianyar, Risan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan. Kaping kali ring para narasumber, sanewenten ring ajang kesarangan moderator, sarang sane banget yang pemekas, Bedesa Agung, ide penglingsir sane banget mustika yang titiang, para ulaman sarang sami netan sida titiang matur nyiji-nyiji. Nah kaping kali diskusi-diskusi seperti niki titiang harapkan bisa berlanjut untuk bagaimana membedah terhadap kedudukan dan eksistensi desa adat di Bali yang memang kalau kita lihat dari sejarah sudah ribuan tahun yang dulu sudah ada. Makanya tadi dari beberapa yang titiang dapat dari narasumber ada berbicara tentang otonomi asli seperti tadi Bapak Prof. Ada desa adat sudah ada tadi sejak dulu sebelum kemerdekaan. Ada juga berpendapat ya bagaimana desa adat itu bisa kita kuatkan dalam konteks dari sisi regulasi. Yang pertama kalau kita lihat dari mandat Undang-Undang 18 ayat 2. Nah sebenarnya memang sebaiknya sesuai dengan putusan MK 35 2012. Sebaiknya untuk masyarakat hukum adat dibuat undang-undang khusus. Sebaiknya ini katanya. Nah sehingga undang-undang yang dibuat di level manapun termasuk peraturan daerah itu hanya mengisi kekosongan hukum. Begitu pendapat Hakim MK pada saat putusan 35 2012. Niko. Nah sehingga ke depan perlu bagaimana posisi desa adat yang sejak dari dulu itu sudah ada. Sehingga dalam kedudukan hukum jelas. Sehingga di sini mungkin satu saran saya ada harmonisasi hukum terkait dengan kedudukan-kedudukan pengaturan tentang desa adat supaya lebih jelas. Nah sehingga kalau kita lihat pada fakta sekarang Undang-Undang 6 2014 juga berbicara tentang desa adat. Dan juga ada undang-undang yang lain apalagi undang-undang yang baru Undang-Undang 15 2023. Nah di sana memang isinya adalah Provinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota termasuk desa adat dan subak. Nah kita tarik karena desa adat sudah merupakan subjek hukum. Langsung pertanyaan tuh. Yeah. Nah itu. Nah sehingga seperti yang Nabi ini perlu kita mendapat sebuah pendapat atau solusi nanti bagaimana seperti apa betul-betul desa adat ini sepanjang masa kita bisa pertahan sebagai bagian dari warisan leluhur kita. Nah kedua dari kedudukan itu juga desa adat punya kedudukan hukum. Nah Wawu kebetulan Prof juga sudah ditanyakan bagaimana. Apa dia sebagai aparatur negara atau sebagai, nah kita mungkin lebih cenderung melihat kepada bagaimana kedudukan hukumnya dia sebagai hukum privat, hukum publik. Nah kalau hukum publik berarti kita akan melengkapi pengaturan substansi lebih detail dari perda yang dibuat nanti. Mungkin termasuk di dalamnya perda 4. Kalau hukum privat, nah seperti apa? Karena dia berada di luar pemerintahan, seperti apa? Nah sehingga ini perlu diatur, perlu bersepakat bersama-sama. Sehingga betul-betul desa adat yang sudah diluhung kita dapat pertahankan sepanjang zaman. Pertanyaannya nah itulah mungkin hal-hal yang memang perlu kita beri demarkasi yang jelas tentang kedudukan dan status hukum desa adat. Sehingga semuanya jelas, kita pun di dalam konteks penataan ke depan bisa berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om Suksemo. Santi Om. Terima kasih. Lanjut. Kedua karena Pak Prof lebih
Perhubungan setelah ini Pak Kusumo. Haris. Jadi yang tambahkan sedikit penguatan dari aspek pidananya nih Ki. Padahal ini 2 tahun lagi luar biasa tugas dari kita semua untuk menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang bisa diangkat untuk diproses dalam pidana ini. Jadi dalam sistem peradilan. Ini nanti kita harus menetapkan perda karena terikat dengan asas legalitas itu. Jadi harus ada hukum tertulisnya dulu baru bisa dilakukan proses hukum negara melalui sistem peradilan pidana. Nah ini tugas yang luar biasa ini. Nah kemudian apakah bendesa adat itu pejabat negara? Kalau kita lihat struktur pejabat pemerintahan dan pejabat kenegaraan, tidak ada itu bendesa, itu tidak ada di situ. Karena ini kan kewenangan lokal. Tapi apabila nanti itu termasuk dalam struktur, nah kalau ada undang-undang tadi itu bagus sekali itu. Ada undang-undang tentang, kan sudah ada konsepnya dulu itu tentang masyarakat adat itu ya. Nah ini bisa masuk struktur di situ. Nah ini mungkin nanti pejabat negara walaupun sebetulnya tugas-tugasnya itu tugas-tugas dalam kaitan dengan tugas kenegaraan secara hukum. Jadi luar biasa ini tugas bendesa adat ini. Tugasnya terkait dengan segala macam gitu. Katakanlah misalnya tugas dalam hal pengamanan. Jadi bagaimana memberikan pengamanan di masing-masing wilayah. Ini sebetulnya tugas negara yang paling utama. Negara harus mengamankan. Harus hadir di dalam proses pengamanan ini. Nah, ini luar biasa ini sebetulnya. Nah, cuma ini belum dituangkan dalam peraturan yang walaupun dalam perda itu kekuatannya kan tidak ini masih pemerintahan lokal. Nah, ke depan kita dorong supaya ada undang-undang tentang masyarakat adat itu. Konsepnya sudah ada itu. Sudah lama konsepnya ada itu, tapi udah. Nah, ini itu masalahnya. Jadi struktur pemerintahan tidak ada bendesa, struktur kenegaraan tidak ada. Padahal dalam proses tugas dan wewenangnya itu diambil tugas-tugas kenegaraan. Syukurlah di Bali itu ada dinas pemajuan itu. Nah, sehingga di situ kalau kita lihat dengan adanya dinas ini itu sudah termasuk struktur nanti. Nah, bagaimana kedudukan dinas ini di dalam hukum tata pemerintahan? Ini yang kita perjuangkan nanti. Saya tidak tahu apakah hanya satu ada di Bali, di seluruh Indonesia. Nah, ini yang menyulitkan kita. Tapi kalau ini diperjuangkan, kalau dilihat struktur tata pemerintahan, ada dinas pemajuan desa adat, nanti bendesa muncul di sana pejabat ya. Waktu kasus di Kedonganan saya ditelepon sama wartawan Tribun. Ini ada kasus begini gimana Pak Rey? Loh ini siapapun yang melakukan kalau itu terbukti kejahatan, yaitu tidak melihat jabatan. Loh ini bendesanya ini bagaimana ini? Nah, kita tidak tahu apakah itu ada kesepakatan dari warga. Nah, kalau itu ada kesepakatan dari warga, ya menjalankan kesepakatan warga. Saya rasa itu masih bisa tidak mestilah harus diambil gitu. Tapi kalau itu tidak ada kesepakatan, itu hanya kebijakan sendiri. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Jadi namanya liar itu jadi pungutan yang tidak. Kalau sudah ada kesepakatan nanti itu ya. Ini saya beri pandangan seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah kedudukan yang ini dari aspek hukum itu sudah sangat kuat sekali dengan undang-undang yang baru nomor 1, 2, 3. Cuma kita lagi 2 tahun ini aspek pidananya kita yang harus perkuat. Saya rasa itu mohon maaf ini Ampura. Om Santi itu. Terus semua. Om Santi. Lanjut Pak Kusumo. Mohon pertanyaannya diperjelas singkat. Terima kasih. Mohon izin Penglingin Siragung, para senior yang ada di depan, para undangan yang hadir pada hari ini ya. Yang hanya menambahkan sedikit.
sudut pandang selaku praktisi. Ya, seperti apa disampaikan Prof, ya Pak Wayan, ya Pak Windia, yaitu terkait dengan awik. Ya, kami sebagai praktisi sering berhadapan dengan kasus-kasus adat dan bersyukur pada intinya Mahkamah Agung masih mengamini keberadaan awik-awik. Nah, itu. Sehingga apa? Kita terkait dengan desa adat, kita harus perkuat dari sisi awik-awiknya. Nah, tadi ada dijelaskan kendala bahwa dari 1.500 desa adat baru terselesaikan 48. Nah, ini masalah ini ke depan. Gitu. Nah, apakah tidak mungkin dibuat seperti undang-undang? Jadi awik itu mengatur sesuatu hal yang secara umum. Nanti implementasinya diatur dalam prarem. Sehingga apa? Karena awik ini kan terkait dengan pendaftaran dan sebagainya. Ada pasupati dan sebagainya. Jadi mungkin bisa dibuat seperti undang-undang mengatur hal yang sifatnya umum. Yang detail itu lewat prarem yang bisa dirubah setiap saat sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap desa adat, di tiap-tiap banjar. Nah, mungkin itu sudut pandang kami ya. Karena kami amati di lapangan sebagai praktisi, banyak juga yang kami alami, kami hadapi desa adat yang tidak mempunyai awik. Dan bahkan awiknya tersimpan, tidak disosialisasi. Bahkan parahnya tidak diregistrasi. Karena awam. Nah, inilah tanggung jawab Bapak cukup berat ke depan menghadapi 1.500 desa adat. Nah, jadi kalau dari kami juga kenapa awik itu penting terkait terpuruknya LPD di Bali. Itu tulang punggung ekonomi rakyat terbawah daripada mereka menyimpan uang di bawah bantal. Nah, sekarang apa? Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita meningkatkan awareness, kepercayaan masyarakat untuk memulihkan LPD ini. Nah, selama pengamatan kami terhadap kasus-kasus LPD, lemah di pengawasan. Nah, dan juga kembali ke awik-awik. Di awik-awik sudah dijelaskan, berapa bulan sekali harus ada semacam rapat anggota seperti di koperasi. Nah, itu tidak dijalankan. Nah, kembali yang terakhir, desa adat harus dikuatkan dengan awik-awik plus prarem. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada sedikit klarifikasi tadi Pak Prof, bukan kedonganan tapi perawo. Ya, cukup dulu untuk termin pertama niki. Mungkin bisa ditanggapi dari Prof utama dulu. Garis. Nggih, seksama untuk gala. Om Swastiastu. Ring ide penglingsir seni banget. Bang yang ditiang. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian juga yang atas responnya ya. Jadi apa yang saya sampaikan ternyata direspon dan ini cukup menarik dan aktual tentunya di dalam konteks penguatan desa adat di Bali. Saya mencoba menanggapi beberapa hal. Nah, pertama desa adat itu tadi sudah disampaikan, itu bukan barang baru. Itu sudah ada sejak dulu tetapi faktual. Hanya secara hukum lah mulai 86. Ini kan persoalan antara fakta dan legalitas. Nah, apa konsekuensi manfaat dari legalitas? Salah satunya dalam konteks 4 2019 adalah penegasan sebagai subjek hukum. Dengan subjek hukum salah satunya dapat sebagai pendukung kewajiban. Nah, jadi niki kekuatannya hak dan kewajiban, tapi manfaatnya yang kita lihat adalah sekarang desa adat diakui mengelola tanah-tanah desa adat. Artinya desa adat hadir niki kalau dulu kan parsial nih ke. Sekarang desa adat bisa mengukuhkan apa bisa dilepaskan ataukah tidak. Itu desa adat bisa hadir di situ. Itu satu kemanfaatannya di samping penataan tata pemerintahan yang lainnya. Nah Nike, sehingga dalam proses PTSL makin beberapa desa adat sudah tercatatkan. Dan memang di Bali menurut tiang itu tidak ada sejengkal tanah pun. Di Bali itu lepas dari desa adat. Nah dirikilah kehadiran desa adat mestinya bagaimana menata mengelola terhadap
aset-aset beliau agar bermanfaat tentu untuk masyarakat Bali. Yang berikutnya terkait dengan perbedaan hukum publik dan terkait dengan hukum apakah adat nike sebagai subjek hukum publik atau privat. Titiang menyatakan, nah niki terkait juga antara perbedaan pejabat negara dengan penyelenggara negara. Desa adat itu privat. Itu yang purun secara akademis, privat. Sama dengan keluarga kecil. Dasarnya adalah kesepakatan. Karena tidak boleh melakukan pemaksaan kepada, kalau publik niku siapapun boleh. Negara nih kepentingan yang luas, negara di sana. Publik itu adalah negara. Nah, desa adat privat. Tetapi dapat diberikan tugas untuk ikut menyelenggarakan tugas negara. Ini beda antara penyelenggara negara dengan pejabat negara. Nah, mungkin dalam konteks penyelenggara negara, misalnya mohon ada di Dukcapil, tolong dibantu untuk pendataan krame, tamiu dan krame tamiu misalnya, di desa adat. Ya dilakukan. Nah, dalam hal itu ikut menyelenggarakan tugas negara dari karena pendataan kependudukan tugas dari negara. Hanya negara karena tidak sampai ke bawah kelemahannya, maknanya dimintakanlah bantuan dari posisi sebagai penyelenggara negara, walaupun bukan pejabat negara. Nah, mungkin di dalam proses penyelenggaraan negara dalam ikut serta dan memang di kewentan ring teorinya memang koperasi boleh, yayasan boleh sepanjang diberikan. Nah, nike ada dasar hukumnya memberikan nanti. Itulah jadi ada kewenangan nantinya. Nah, jadi dan di desa adat pun polanya di tatanan pemerintahannya kita lihat sebenarnya sudah mengadopsi pola trias politika. Jadi wenten pemerintahannya, wenten legislatifnya, wenten juga yudikatif. Ini sudah pemerintahan modern nih dibangun di pemerintahan desa adat. Walaupun memang kalau dari widangan desa adat, gelisang awik-awiknya selesaikan. Karena inilah hukumnya. Ini yang akan memberikan payung kepada masyarakat termasuk penyelenggaranya, perjuru desa adat ini untuk dilindungi oleh hukum. Apalagi awik-awik nike sudah mendapatkan pencatatan, apalagi sudah diverifikasi. Karena verifikasi kan akan mengevaluasi di situ. Artinya kalau ada persoalan, pemerintah turut serta bertanggung jawab karena sampun evaluasi. Demikian juga Perda Provinsi Bali nenten ujug-ujug lahir. Niki juga verifikasi oleh pemerintah pusat. Kalau Perda 2019 nenten masalah dalam pelaksananya, karena kan pusat sampun menyetujui nih. Ada noregnya di sana. Artinya negara juga bertanggung jawab terhadap hal itu. Nah, hanya memang mungkin bernegara dengan konstitusi, kalau bermasyarakat adat, awik-awik. Niki hukum dasarnya niki. Jadi yang sepakat tadi kalau di awik-awik itu hal-hal yang dasar. Yang sifatnya perubahannya cukup cepat, biarkan turunannya ring prarem. Tetapi teknis penyusunan praremnya mesti harus dijaga. Jangan sampai nantinya prarem nike lahir tanpa dasar hukum. Sama dengan ring undang-undang. Di undang-undang ditentukan poin-poinnya. Ruang lingkupnya apa saja, enggak boleh lewat. Nah niki yang kira kalau strategi untuk mempercepat terhadap keberadaan awik-awik untuk wenten payung niki. Kalau tidak, nah nantinya berarti tidak ada dasar hukum, belum diakui secara sah walaupun ada faktanya. Niki kan bicara antara fakta dan hukum. Yang kira niki yang bisa Tiang sampaikan, mudah-mudahan wenten manfaatnya. Sukses. Oke, tadi sudah dijawab dengan lugas sama Pak Pertama. Mungkin Pak Dewo mungkin bisa mengelaborasi pertanyaan dari Pak Kusumo itu terkait dengan bagaimana masih minimnya desa adat yang mendaftarkan meregistrasi awik-awiknya niki. Harisan.
Matur suksma. Pak Subade, senior di tiang ring praktek beliau, sering juga ketemu di pengadilan dan lain sebagainya. Memang sekarang praktisi sering berhadapan dengan kasus-kasus adat. Nah ini perlu disampaikan bahwa termasuk MDA pun pernah digugat di pengadilan. Sebagai tergugat satu pernah. Kemudian juga turut tergugat pernah. Kita tidak menutupi hal-hal yang harus boleh diketahui oleh semua orang, termasuk semua tahun dan Riki pengisir dan Riki di tiang buka saja. Tidak perlu kita tutupi itu. Akan tetapi begini, dari gugatan-gugatan yang sudah dilakukan, itu kita sudah boleh dikatakan menjadi jurisprudensi, ada kompetensi absolut bahwa hal-hal yang merupakan adat budaya yang kalau kita lihat Trihita Karano berkait dengan periangan, pawongan dan pelemahan, itu adalah kompetensi absolut dari peradilan adat. Sudah titiang lenibing sap ngabo kita sudah file, ya sudah file sampai nomor keputusannya, bahkan bukan saja di PN tapi juga di PTUN. Kita diakui. Wau kan anak Aram, bro. Apa yang kita sudah lakukan sudah diakui. Karena tadi menyambung Prof tadi, kita sudah trias politika. Ada pemerintahannya, eksekutif, ada legislatif, ngaweg-ngaweg, ada yudikatif, punya peradilan. Ini merupakan, coba yang dumun kita mengusulkan peradilan agama Hindu. Sampai sekarang tidak pernah berhasil kan? Karena sulit sekali, harus merubah undang-undang kekuasaan kehakiman. Di Jokal nyidang nih keragajak mone nih pasti ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Dengan adanya Perda 4 2019 kita mempunyai peradilan adat. Kalau di desa adat namanya Kerta Desa. Lalu kalau tan puput di desa adat sebagian niki ampun yang disinggung-singgung tadi oleh Prof Winio, biar ada yang tersinggung, ya. Yang sengkal bani hak rago dikurangnya bedek do berorganisasi kan. Ngejang pes kan di bank kanti telepon padahal hubungannya pun mulki pun diintervensi kan pegawai ya. Oh kan intervensi ini kan. Kalau kita berani berorganisasi pasti kita akan diintervensi. Tiang pun sagian lapor niki, adi kalau jamunnya termulai gitu intervensi kan kurang. Tapi nanti pertanggung jawabnya lengkap. Oh ini buktinya ada Bu Dayu di samping kita. Ang cemburu ya gigis. Gigis Kang Yang nih yang sangat bisa melingap payu semua. Kewah nih ke nyak bin payu ojak tutup niki mesiat, piring terbang dan lain sebagainya. Nah, niki yang penuentan diatur. Nah, kemudian yenten pragat menurut di desa adat, kita di MDA membantu. Ampun nang kadene nyuang gaen desa adat. Kita membantu. Kita selesaikan. Karena Nabi makawin sampun nikah. Desa adat masih pakai pola-pola yang lama. Sinampun. Ane sampun becek. Akeh yang becek. Pola-pola lama ini kan Nabi. Jak paruh, jak surya, siuna, jak kenyang. Kita tidak. Kita buatkan yang wenten wicara di awet wenten sana muasta wicara lan pamidana. Yang sampun kang ngemargi yang pamidana wicara dumun. Dan tadi jak pamidana langsung tanpa wicara. Lalu wicaranya gimana? Ada suatu proses wicara. Wenten ke bawah sabo panureksa. Lalu setelah selesai Sabo Pemeriksa memeriksa, nika menjadi rekomendasi diputuskan oleh Sabo Pemutus. Niki muastra Sabo Kerta yang ring MDA.
Dan cek ujuk-ujuk parum kene-kene jak duo kan samelang amelang ngorto atau samelang gotong royong, dan pula itu jangan dipakai lagi. Kasihan, bukan keramuannya dikenakan sanksi saja yang kecewa, masyarakat Bali dan bahkan mungkin dunia yang kecewa, kini nak dibalingi kan. Makanya kita buatkan seperti ini. Niki hukum acaranya, Pak Pada. Baca yang dek bro. Oh kisi-kisi nong baca judulnya. Niki bakat besek kan ngabon nak mula besek lah cuma ke. Nge, malebos dados uni niki cara ngundi yang jadi. Dados malebos bagaimana caranya ngundi sang siap Pak Maud patut nge. Bagian unian-unian ni kan nge. Napi malih pesuang gitu. Niki barang keramat. Judulnya kompilasi hasil Persamuan Agung MDA Bali dari tahun 2001 sampai 2003. Buku 1. Nah, niki merebsik. Ben mani bisa lekat buku 2, buku 3 dan seterusnya. Tata titi muputang wicara mewah niwakang pamidana. Yang pamidana ni ke bukannya denda saja. Telat banyak. Kuda denda. Niko kan berbicara uang saja. Kalau di sini tidak. Pamidana itu bisa minta maaf pamidana. Nggih. Ngaturan guru ke penyangaskara pamidana dan sana. Kenten yang ada lebih luas, jauh lebih luas dibandingkan hukum negara. Luasnya ke mau main nih ke milah. Makanya hukum adat nih kan langsung ke hukum napi astana wenten hukum publik, hukum privat, hukum ini dan langsung ke lapangan-lapangan hukum. Itu berbedanya hukum adat. Nah niki hukum acaranya saja. Hukum materialnya napi yang Pak Subado pasti hukum formil, hukum material kan begitu ya. Hukum materialnya wah gawe gini ke. Jangan disangka di Bali baru punya 48 awe-gawe. Karena awe-gawe gini ke wenten setiap disadat punya. Wenten sana dereng ke surat bukan tertulis tetapi dituliskan. Wenten sampun dituliskan sakewanten dereng diregistrasi. Wenten sampai dituliskan kantun proses registrasi. Wenten sampun dituliskan registrasi sampun registrasi 48 plus 3. Kenten niku undangan awe-gawe kene wenten. Tidak ada desa adat yang tidak punya awe-gawe. Niki ngopak niki. Kanten ni wang penampet semua punya awe-gawe. Kiwanten wenten tradisional. Aku dapat kades sana dereng bersurat 100 berapa nih kan? Desa adat 60-an ya? 60. Wenten desa adat sana dereng merebe awe-gawe sana dituliskan. Nika 60 desa adat. Niki akan menjadi pilot project di tiang sarang Pak Kades MDA dengan PMA untuk mempercepat, mendorong seperti harapan beliau. Ya. Dan pengaturannya harus yang pokok-pokok saja. Lebih lanjut dilanjutkan dengan prarem. Makanya wenten sani mewasta prarem penyacah awig. Nih, prarem penyacah awig. Kalau di dalam awig jika belum lengkap, dilengkapi dengan prarem. Jika tidak ada diatur dalam awig, tidak diatur dalam prarem, wenten prarem pengele. Boyo jeung atur ini kramo pengele ini kan. Artinya pengele itu tidak ada dalam awig, belum ada. Biar tak vakum, kekosongan hukum kan bau. Biar tak terjadi kosongan hukum, kita buatkan prarem pengele. Nah, nanti niki kalau prosesnya sudah benar, wenten wicara diproses sampai pada paruman desa adat menjadilah dia namanya prarem penepas wicara. 3 ke jenis prarem milion. Jenis niki. Nggih. Jenis. Nama prarem banyak. Nggih, banyak nika. Sekali wawu prarem kesukertan. Nika salah satu.
apakah dia menjadi praram penyacah awig yang di awig yang pun diatur tapi dijabarkan lagi menjadi penyacah awig yang ten di awig diatur menjadi praram pengli yang dados wicara menjadi dia praram penepas wicara. Enten? Kita bukan dorong saja. Bahkan titiang terjun. Kan ke desa-desa kan terjun payung. Ke desa-desa diundang sama Haji Reng Nafiasan, Lungkong. 40 desa adat dikumpulkan oleh beliau. Niki berikan jab yang dah gandong ampun bisa. Kan biasanya yang timpal ngurin dan gugu. Niki li provinsi teko gitu biar belum kan mendek. Jago gagam pun kan. So nika jangan li sate kambing gitu luhungnya sana. Sekarang bayu dimulai. Digiannya rampun merencanakan kan ya. Ring kedonganan bahkan di tiang beberapa kanton jero di kini. Jero ketut madra aja lah kan. Ampun budal. Bang yang dosen nih ke dosen. Ampun ada dosen mungkin. Ya anu kan ical dan mentan yang paruman dosen. Tiang lain dumun ampun ada dosen di desa apa yang banyak. Nah, kan beberapa kali di tiang mereka bilang sampai tan pirang nikah jauh. Nah nikah kita sampai begitu. Niki mendorong dan bukan saja mendorong. Bareng dari jarakan ke ben di MDA, ben di anunya di kantornya. Nah, dan sangat mendorong. Sakiwanten seperti tadi mungkin desa adat pun merasa ya dia daftar ampun lah haweg-haweg netan mesurat. Ampun lah haweg-haweg mesurat okon pidan banyileh di Pisago. Fotokopi kan nika jak adan jen adan desa adat rago kulit net tengahnya napi net sing pang memenuhi syarat lomba desa. Pang boleh masih bantuan kredit perasaan pendirian LPD. Akhirnya kentan. Nah mungkin ampunnya kentan. Yang kal nyurat awik ya betul-betul ya ampun awak-awak. Pang betul-betul bisa dipakai. Itu yang Titia inginkan. Selalu Titia yang sampaikan begitu kepada desa adat. Kentan. Nah ini ke menawi pas lantang nih ke. Sukses pada ampun. Nah lanjut mungkin ada tambahan dari Pak Prof Windia. Menarik yang disampaikan Gong Anji MDA Gianyar tentang adanya keinginan untuk menyusun undang-undang tentang masyarakat hukum adat. Rancangannya sudah ada relatif lama sebelum tahun 2019 beberapa kali yang ikut. Tetapi kapan akan disahkan yang tenawang gitu. Sesudah itu perlu diketahui untuk Pak Udu ada hukum adat Bali, ada aweg-aweg, ada berarem. Gitu. Aweg-aweg dan berarem dibuat oleh desa adat. MDA hanya membantu dengan penuntun buat aweg-aweg, penuntun berarem. Lalu MDA di bagian mananya bermain di hukum adat Bali. Berdasarkan Perda, MDA memang punya tugas dan wewenang untuk merancang, menafsir hukum adat Bali. Jadi kalau desa adat itu diintervensi oleh MDA, salah satu diantaranya melalui hukum adat Bali ini. Hukum adat Bali yang dirancang oleh MDA antara lain tentang pengangkatan anak, tentang perkawinan, perceraian dan pewarisan, sepatutnya materinya diadopsi dalam aweg-aweg desa adat. Sehingga nyambung antara aweg-aweg yang sifatnya desa mawacara dengan nafasnya yang Bali mawacara dirancang oleh MDA. Sesudah itu sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak atas tambahannya. Mari kita aplaus dulu kepada para panelis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin diskusi kita selesaikan dulu.
dapat kita simpulkan bahwa kehadiran lahirnya Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023 dan Perda 4 tahun 19 tahun 2019 adalah untuk memperkuat desa adat. Artinya mari kita perkuat desa adat kita ini karena memang desa adalah aset terbesar daripada Bali. Nanti kalau ini pekerjaan kita bersama sehingga ke depan ini Bali benar-benar menjadi sebuah tempat sebagai contoh pengembangan desa adat di seluruh Indonesia. Titiang itu sudah bantu Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penyerahan piagam kepada seluruh panelis dan host acara, di mana dalam kesempatan kali ini piagam akan diserahkan oleh Ida Penglingsir Agung Putra Sukahat, didampingi oleh Bapak Direktur PT BPR Sukawati Pancakanti. Didampingi juga oleh Bapak Ketut, didampingi juga oleh Penyarikan Agung. Dimohon kepada seluruh panelis dipersilakan untuk maju ke depan panggung. Kepada petugas disilakan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama.